Halo pendengar semua, selamat datang kembali di podcast Kaliber, Kalimantan Bicara Era Baru. Kembali lagi dengan saya Niko Lovandra dari BPBPK Kaltim. Di sini saya juga tidak sendirian, ada empat rekan saya. Yang pertama dari Mbak Namira dari BPBPK Kalbar. Halo Mbak Ya, Namira. halo. Halo, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Namira Cendikia Nur Arifia Raisa. Saya dari BPBK Kalimantan Barat. Salam kenal semua. Oke, yang kedua ada Mas Naufal. Halo Mas Niko, halo semuanya. Kenalkan nama saya Naufal Fauzandia, bisa dipanggil Naufal. Saya dari BPJN Kalimantan Selatan. Oke, yang ketiga ada Mbak Nesya. Semuanya, perkenalkan saya Nisa Clarita Tabita dari BJKW 5 Banjarmasin. Halo, oke. Yang terakhir nih ada Mbak Mahbuba Aulia Rahmi. Halo, perkenalkan saya Nur Mahbubah Aulia Rahmi dari BP2JK wilayah Kalimantan Selatan. Jadi oke teman-teman, untuk kali ini eh, kita akan membahas tema yaitu What we can do to make PU better and stronger. Jadi di topik kali ini berangkat dari pembelajaran kita ya. Yang pertama ini tentang algoritma kebangsaan. Nah, untuk teman-teman yang masih awam ini tentang algoritma kebangsaan sendiri itu dari konsep atau gerakan, jadi yang bertujuan untuk memperkuat nilai-nilai kebangsaan, persatuan, dan kesatuan Indonesia. Oke, ini sangat penting nih, terutama di kalangan generasi muda ya, melalui pemanfaatan teknologi ataupun media sosial seperti itu. Jadi selain algoritma kebangsaan juga ada terkait nilai-nilai ASN dan juga peran bela negara. Jadi sebagai ASN muda, khususnya di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum ya. Jadi kita ini dituntut bukan hanya bekerja teknis, tapi juga menjadi agen perubahan itu sendiri. Nah, hari ini kita lebih ke sharing ya, sharing dari kami berlima terkait pengalaman, kemudian refleksi, dan juga ide-ide kita agar PU Kementerian kami ini semakin kuat dan mampu membangun bangsa Indonesia untuk lebih baik ke depannya. Yang pertama nih dari Mbak Namira mungkin ya, apa nih yang bisa di-share terkait topik kita pada hari ini? Oke, terima kasih sebelumnya untuk kesempatannya. Kalau menurut saya sendiri, salah satu hal yang paling penting untuk membuat PU menjadi lebih baik adalah integritas. Dari pembelajaran kemarin, kita belajar bahwa ASN itu adalah eksekutor nilai kebangsaan. Kalau kita ingin masyarakat percaya pada institusi, maka ASN itu harus jujur, transparan, dan juga bebas dari korupsi. Bagi saya pribadi, aksi bela negara bisa diwujudkan dengan bekerja secara profesional, tidak menyalahgunakan wewenang, dan memastikan setiap kebijakan itu benar-benar untuk kepentingan rakyat. Dengan itu, PU itu akan semakin kuat sebagai lembaga yang dapat dipercaya oleh masyarakat itu sendiri. Oke, dan Mbak Namira. Jadi FYI ya buat teman-teman untuk nilai integritas ya yang ditekankan oleh Mbak Namira ini sebenarnya juga syarat yang utama juga ya ketika kami ini mendaftar di Kementerian PU ya nilai integritas juga sangat Iya, ditekankan. betul. Jadi ya, bagus-bagus. Oke, Mbak Namira terima kasih. Kemudian Iya. mungkin dari Mas Noval bisa bercerita juga tentang topik kali ini terkait what we can do to make PU better and stronger. Boleh Mas Niko, terima kasih nih Mas Niko kesempatannya. Tadi udah bagus banget yang diceritain Mbak Namira tentang integritas ya. Tapi kalau dari saya, menurut saya tantangan besar PU saat ini adalah bagaimana mengikuti perkembangan zaman, terutama di era digital. Kita belajar konsep algoritma kebangsaan, yaitu bagaimana teknologi bisa dipakai untuk menyebarkan narasi positif kebangsaan. Di PU, kita bisa menerapkan hal ini
lewat digitalisasi pelayanan publik, kampanye anti korupsi di media sosial, atau promosi karya infrastruktur yang membanggakan. Dengan begitu, masyarakat bisa lebih tahu bahwa apa yang dikerjakan ASN PU nyata dan bermanfaat. Itu juga bagian dari bela negara di era digital, Mas. Oke, yang diangkat ini terkait inovasi digital ya. Sangat Inovasi Gen digital, Z betul. banget ya Ya, sebagai generasi tingkatannya. muda, Mas, kita memajukan di era digital. Oke, sepakat, sepakat. Ini Gen Z kita kan katanya ya jagonya di era digital ya. Jadi mungkin Betul. ke depannya bisa membawa perubahan lewat inovasi-inovasi terkait digitalisasi. Oke, mantap Mas Noval. Kemudian mungkin dari Mbak Mahbubah. Baik, Mas Niko, terima kasih kesempatannya. Bagi saya, ya, kunci agar PU lebih kuat ada pada inklusivitas dan gotong royong. Karena PU bekerja untuk semua lapisan masyarakat, ya. Jadi pelayanannya itu harus adil, tidak diskriminatif, termasuk bagi kelompok yang rentan seperti penyandang disabilitas. Ketika infrastruktur dapat diakses oleh semua orang, maka manfaat ekonominya akan menyebar lebih luas, mengurangi kesenjangan dan menciptakan rasa keadilan sosial yang pada akhirnya memperkuat penerimaan publik terhadap pembangunan. Selain itu, pembangunan infrastruktur tidak bisa hanya dikerjakan oleh pemerintah, harus ada kolaborasi dengan masyarakat, swasta, dan komunitas. Nah, kolaborasi ini nanti menciptakan rasa memiliki yang tinggi di semua pihak. Infrastruktur yang dibangun bersama cenderung lebih terawat dan berkelanjutan karena masyarakat dan swasta memiliki kepentingan di dalamnya. Nah, inilah semangat gotong royong yang sebenarnya dengan membangun bersama untuk kesejahteraan bersama. Menurut saya begitu, Mas. Oke, mantap. Gotong royong ya. Jadi terkait Iya. gotong royong ini ya sebaiknya dijadikan sebagai budaya kita juga ya tergotong royong. Karena ya dengan tantangan-tantangan yang ada dengan gotong royong dari berbagai pihak, entah itu kepentingannya apa ketika kita gotong royong, ya harapannya bisa diselesaikan bersama dan akan hasilnya juga kita nikmati bersama. Oke, terima kasih juga Mbak Mahbuba. Kemudian yang terakhir dari Mbak Nesya nih, apa yang bisa di-share ini? Oke, sebenarnya terima kasih Mas Niko untuk kesempatannya. Kalau menurut saya, peran kita itu ada di kepeloporan sih. Jadi kita sebagai ASN muda ini harus berani membawa ide-ide baru, bukan cuma ikut arus. Kita bisa jadi motor penggerak perubahan. Sekarang itu banyak yang masih salah tanggap ya. Mereka pikir bela negara itu soal angkat senjata, tapi buat kita bela negara itu bisa jadi berarti cari solusi yang nyata. Kalau untuk PU, gimana caranya jalan, jembatan, irigasi, dan infrastruktur lain itu bisa bermanfaat dan memudahkan hidup masyarakat. Kalau kita konsisten, pegang nilai jujur, inovatif, inklusif, dan berani memimpin, aku yakin PU bakal jadi semakin solid dan pada akhirnya bangsa Indonesia juga akan lebih maju. Ih, mantap. Oke, terkait kepeloporan. Jadi ya sebagai generasi muda juga ya kita harus bisa membawa ide-ide baru yang eh, bisa diterapkan ya, bisa diterapkan juga di Kementerian PU kita ya supaya terkait pekerjaan bisa menjadi lebih baik dan kebermanfaatannya bisa menyebar luas untuk masyarakat Indonesia. Oke, mantap buat teman-teman. Jadi sangat luar biasa ya dari pendapat teman-teman ini. Tadi kita juga mendengar berbagai perspektif dan refleksi dari teman-teman. Ada yang menekankan terkait integritas, kemudian menyoroti digitalisasi, dan juga terkait inklusivitas gotong royong, dan juga soal kepeloporan ASN muda. Jadi semua itu pada akhirnya bermuara pada satu hal ya teman-teman. Jadi bela negara di era sekarang ini adalah dengan bekerja tulus, profesional, dan juga memberi dampak positif bagi masyarakat. Jadi semoga apa yang teman-teman refleksikan, apa yang teman-teman harapkan di sini bisa segera terwujud dan membawa kebermanfaatan untuk masyarakat Indonesia. Jadi semoga diskusi ini juga bisa jadi pengingat kita
untuk terus membangun PU yang lebih baik dan juga lebih kuat. Oke, terima kasih teman-teman dan juga para pendengar. Salam Indonesia Maju. Salam Indonesia Maju. Oke, Salam Indonesia Maju. mantap.